Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Fa salatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan sampai saat ini. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, bisa melakukan kewajiban-kewajiban, termasuk hadirnya kita di salat Jumat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah akan menjamin kehidupan kita, Allah akan merestui kita, dan yang paling penting, Allah berjanji untuk menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Maka bila mana kita pandai mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun, maka insyaallah itu semua akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini pula, izinkan khatib mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah satu-satunya yang menjadi predikat terbaik seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan status sosial yang akan menjadi barometer seseorang di hadapan Allah, tetapi satu-satunya yang menjadi indikator kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaan dia kepadanya. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita semua adalah mereka-mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara kebahasaan minal wiqayah, waqayaqi wiqayatan. Takwa itu secara kebahasaan berarti pengendalian diri, proteksi diri,
perlindungan diri. Dari apa kita melindungi diri kita? Al-wiqayatu minan nar. Kita menjaga diri, melindungi diri, memproteksi diri, jangan sampai kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah, takwa dalam pandangan ulama itu sangat beragam sekali. Banyak definisi-definisi daripada takwa. Tetapi yang paling lazim, yang paling lumrah, dan itu meliputi semua definisi yang ada, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, takwa itu adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu harus hadir dalam kehidupan manusia. Takwa itu tidak boleh lepas dari pribadi seorang muslim. Kapan dan dimanapun dia harus menghadirkan nilai-nilai ketakwaan itu. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, maka nilai-nilai takwa itu harus menghiasi kehidupan seorang muslim. Dari sini kita dapatkan takwa itu tidak dibatasi oleh ruang. Takwa itu tidak dibatasi oleh waktu. Salah seseorang bila mana takwanya hanya di bulan Ramadan. Keliru seseorang bila mana takwa pada saat dia berada di masjid saja. Sangatlah salah seseorang bila hanya takwanya itu kalau dia lakukan hanya di saat dia melaksanakan ibadah haji. Tetapi takwa itu harus hadir di mana-mana. Sebagai seorang pegawai, maka nilai ketakwaan itu harus menghiasi kehidupan kita. Sebagai pembisnis yang bertakwa, maka nilai-nilai kebaikan itu harus hadir di situ. Jangan menipu, jangan berdusta, jangan mempermainkan timbangan, jangan berjanji tetapi tidak menepati. Sebagai karyawan apapun itu, nilai-nilai ketakwaan itu harus menghiasi kehidupan seorang muslim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bila mana seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka jaminannya adalah Allah. Di dalam surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, 4 kali Allah memberikan jaminan. Allah menegaskan di dalam surat At-Talaq, siapapun yang bertakwa maka dia akan mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar terhadap problem, masalah yang dia hadapi. Jadi kalau kita sebagai orang muslim, saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Tetapi bagaimanapun beratnya masalah itu, bila mana kita dekat kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar terhadap masalah kita. Yang kedua, orang yang bertakwa dijanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Subhanallah, orang bertakwa itu tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Selalu dia menghadirkan kebaikan dalam kondisi apapun, dan dia yakin Allah yang akan menjamin rezekinya. Kalau kita yakin kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kacamata manusia mungkin itu sulit, tetapi di hadapan Allah itu mudah. Karena itu bila mana Allah sudah ridho kepada kita, salah satu cara Allah ridho kepada kita adalah menghadirkan ketakwaan. Maka bila mana kita bertakwa, Allah menjamin rezeki kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan semua urusan-urusan dia. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat untuk dia. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jamin semua kesalahan dan dosanya akan diampunkan oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan baginya. Karena itu Allah, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua,
Mari kita terus bertakwa kepada Allah. Jangan bertakwa di bulan Ramadan, jangan hanya di masjid, jangan hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi dimanapun nilai-nilai ketakwaan itu harus hadir dalam kehidupan kita. Maka bila mana itu yang menghiasi diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan semua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga mencerahkan dan menjadi motivasi untuk kita harus menghadirkan nilai-nilai ketakwaan itu dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.